Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Mawan Gunawan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Hubungan Internasional. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang logical fallacy atau kesalahan berpikir yang berpotensi untuk disalahgunakan dalam berargumentasi dan menyebarkan informasi. Mendefinisikan fallacy sebagai kesalahan dalam penataran atau argumen yang mengarah pada kesimpulan yang terlibat benar, padahal sebenarnya tidak benar. Bisa dibilang sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen tidak benar dan tidak masuk akal. Kesalahan penalaran tersebut umumnya bisa dibuktikan dengan fakta ilmiah. Anda mungkin akan lebih banyak menemukan apa itu logical fallacy di media sosial. Sesat pikir ini bisa berkaitan dengan isu politik maupun isu kesehatan. Misalnya kasus COVID-19, ketika mendapatkan suatu informasi atau argumen di media sosial tentang COVID-19, Anda harus berpikir kritis untuk mengetahui informasi tersebut benar atau salah. Umumnya, penggunaan media sosial akan memberi argumen tanpa bukti kredibel, tetapi justru membujuk Anda untuk setuju dan melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Inilah contoh logical fallacy. Setelah tadi dijelaskan mengenai logical fallacy, dapat kita simpulkan sederhananya bahwa cara berpikir ini bersifat menyesatkan. Dalam artian, ketika seorang menggunakan cara berpikir ini dalam berargumen, mereka memutarbalikkan fakta apa yang ada pada statement yang mereka buat. Hal ini dapat kita ketahui dari beberapa jenis logical fallacy yang dikelompokkan berdasarkan bagaimana cara argumen ini disampaikan. Yang pertama ada yang namanya ad hominem. Ad hominem merupakan sebuah jenis kesesatan berpikir yang menyerang kebenaran dengan mengungkit atau menunjukkan sisi negatif dari lawan bicara yang tidak relevan dengan apa yang mereka sampaikan. Pada contohnya, ketika seorang kaya dan seorang miskin lagi berdebat atau mengobrol atau berbincang, si orang miskin mengatakan bahwa kita tidak perlu uang atau kita tidak memerlukan uang untuk menjadi bahagia. Statement tersebut ditanggapi oleh si kaya dengan menyerang pribadi si miskin ini dengan mengatakan, kamu orang miskin, mana tahu gimana rasanya jadi orang kaya. Jadi kamu gak bisa bilang bahwa uang itu tidak membahagiakan kamu karena kamu sendiri itu tidak punya uang. Nah, itulah contoh dari bagaimana kesesatan berpikir ini digunakan dalam sebuah argumen atau sebuah statement. Selanjutnya, dalam logical fallacy juga ada yang namanya slippery slope. Slippery slope argumen adalah argumen yang menyimpulkan bahwa jika suatu tindakan diambil, konsekuensi negatif lainnya akan mengikuti dengan rentetan peristiwa yang sebenarnya tidak logis. Jadi contohnya kayak gini. Misalkan ada orang berstatement, kalau kamu tidak bersekolah, maka kamu akan menjadi orang bodoh. Jika kamu menjadi orang bodoh, maka kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan. Jika kamu tidak mendapatkan pekerjaan, maka kamu tidak akan punya penghasilan. Kalau kamu tidak punya penghasilan, maka yang akan terjadi, kamu kesulitan untuk membeli makan tiap hari. Kalau kamu tidak makan setiap hari, maka kamu akan mati. Jadi pada intinya suatu tindakan yang sebenarnya simple diurutkan ke suatu urutan yang sebenarnya tidak terlalu logis, menjadi sebuah kesimpulan yang tidak logis. Untuk teman-teman yang mungkin nantinya melihat argumen seperti ini, lebih dilihat lagi apakah argumen ini make sense atau tidak. Jadi itulah. Selanjutnya ada yang namanya straw man argument. Straw man argument adalah argumen penggambaran yang salah agar lebih mudah menyerang lawan gitu. Jadi kita membuat sebuah argumen sendiri yang sebenarnya tidak disampaikan oleh lawan kita, namun kita buat sendiri untuk diserang. Contohnya, ketika
ada Capres A dan Capres B lagi berdebat. Si Capres A mengatakan bahwa kita perlu mengurangi anggaran militer untuk negeri ini agar bisa dialihkan ke anggaran yang lain. Namun Capres B membuat statement menanggapi dari statement Capres A tersebut bahwa Capres A ini seakan-akan ingin meniadakan anggaran untuk militer. Padahal sebenarnya Capres A hanya mengatakan bahwa ia ingin mengurangi anggaran untuk militer. Namun si Capres B dengan menggunakan strawman argumen atau membuat argumen-argumen yang palsu untuk diserang sendiri dan dijatuhkan kepada Capres B. Sekian dari saya penjelasan tentang logical fallacy, semoga membantu. Sekian penjelasan dari kita berdua tentang logical fallacy. Kami harap materi yang kami bawakan dapat dimengerti dengan baik dan semoga kita semua lebih paham terkait topik yang dibawakan dan kita bisa belajar dari apa yang telah kita jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.